Ya, tidak ada. Kita lanjutkan pertanyaan ke-26 ya. Pertanyaan ke-26. Boksu dalam Injil Imamat 6 ayat 7 pasal sebelumnya serta Injil Keluaran, sepertinya saya melihat bahwa kesucian Allah itu bisa membuat manusia yang berdosa mati. Dan di zaman itu ada banyak jenis kurban bakaran dan Allah memberi perintah pada Musa dengan sedetilnya ukuran serta cara kurban bakaran, membaca setiap detil dalam mulai Keluaran sampai Imamat. Mengapa dicatat bau kemenyan persembahan itu menyenangkan Allah? Nah, ini sebenarnya satu soal banyak pertanyaan, ya. Ini satu soal banyak pertanyaan, ya. Coba kita perhatikan baik-baik. Pertanyaannya, ya, apakah zaman dahulu roh-roh spirit atau ya roh-roh begitu menyenangi bau persembahan? Dan juga dicatat sedemikian detail seperti lemak, dada, daging, kurban harus dibakar habis misbah, kemah suci dan sebagainya. Bisakah Boksu menjelaskan mengapa demikian? Dan juga apakah pada zaman ini yang menyebabkan sampai sekarang banyak agama lain masih mempersembahkan kurban bakaran dan lupa karena apa yang terjadi zaman dahulu sampai sekarang mengikuti leluhur nenek moyangnya. Hanya bedanya di kekristenan darah Yesus Kristus menyucikan dosa kita sehingga tidak perlu ada peraturan itu lagi. Ini sebenarnya melengkapi kondisi pemahaman tadi di atas. Ya, ini satu pertanyaan yang patut kita jawab. Perhatikan baik. Di zaman Perjanjian Lama, persembahan yang diterima Allah selalu dilukiskan dengan apa? Mencium persembahan yang harum. Ya, ini kalimat yang biasa dipergunakan untuk menunjukkan bahwa Allah berkenan terhadap persembahan yang ada, yang dikurbankan. Ya, sehingga dengan apakah mencium persembahan yang harum, ya, persembahan daripada manusia. Nah, kemudian dicatat sedemikian detail seperti lemak, dada, daging, kurban harus bakar habis misbah, kemah suci dan sebagainya. Bisakah Boksu menjelaskan mengapa demikian? Ini terjadi demikian. Ya, di dalam Imamat 10 ayat 15 itu yang dimaksud, itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagimu serta bagi anak-anakmu seperti yang diperintahkan Tuhan. Kemudian nanti saya akan jawab sekaligus ya. Saya akan jawab sekaligus. Kemudian pemahaman kemenyan. Kemenyan di dalam Alkitab Perjanjian Lama ada kondisi demikian. Kemenyan ini menurut apa saya sengaja ambil kamusnya ya untuk menjelaskan pemahaman kemenyan. Kemenyan menjadi salah satu unsur ukupan kudus. Dibakar pada saat korban sajian dipersembahkan. Kemenyan tulen dibubukkan di atas setiap susun roti sajian di kemah suci. Kemenyan yang menyenangkan panca indera juga merupakan lambang kegiatan agamawi. Kemenyan yang dipersembahkan orang Majus pada bayi Yesus juga ditafsirkan sebagai lambang keimaman. Jadi dengan kata lain, di zaman Perjanjian Lama benar ada membakar kemenyan. Ya, kalau di zaman sekarang ya hari Kamis ada bakar kemenyan gitu ya. Nah, tapi ini sebenarnya di zaman-zaman dahulu itu juga ada kemenyan. Ya, kalau kita ingat Tuhan Yesus lahir itu orang Majus mempersembahkan mazmur dan kemenyan. Ya, kemenyan ada sesuatu yang punya makna. Ya, nah, di tafsiran itu menunjukkan sebagai keimaman. Nah, kemudian di dalam kurban-kurban itu kita harus mengerti ini adalah gambaran Perjanjian Lama untuk penggenapan Perjanjian Baru. Apa yang terjadi dalam Perjanjian Baru itu sebenarnya ada nubuatan ya daripada Perjanjian Lama atau gambaran daripada Perjanjian Lama yang digenapi dalam Perjanjian Baru. Misalnya tentang persembahan domba jantan, kurban domba jantan. Di dalam Perjanjian Baru ini adalah lambang Yesus Kristus. Ya, lambang Yesus Kristus. Lalu bagaimana dengan aroma-aroma ataupun sesuatu itu ya, itu persembahan-persembahan demikian. Di zaman sekarang bagaimana kondisinya? Sebenarnya Ibrani sudah memberitahu pada kita. Karena tubuh binatang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus ya, ini dalam Ibrani oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa dibakar di luar perkemahan. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk mengkuduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Perhatikan ayat 11 dan 12, itu punya hubungan yang erat, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Perhatikan lagi, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur pada Allah, yaitu apa? Ucapan bibir yang memuliakan nama Tuhan. Ya, Yesus Kristus mati sekali untuk selama-lamanya sebagai kurban, dan tugas kita untuk menyampaikan kurban persembahan dengan cara bagaimana? Ucapan bibir yang senantiasa memuliakan nama Tuhan. Itulah kurban kita yang harus kita lakukan selama ini, sekarang ini. Oke? Nah, jadi kalau kita memperhatikan di dalam Perjanjian Lama, hukum Taurat, ya, kitab Taurat itu berisi banyak sekali peraturan-peraturan.
Oleh sebab itulah kenapa Allah memberikan cara demikian. Supaya manusia tahu kalau Tuhan menuntut peraturan-peraturan sedemikian detail, sebenarnya tidak ada seorang pun yang sempurna melakukan hukum Taurat. Dengan demikian manusia tidak mungkin akan selamat dengan melakukan hukum Taurat. Nah, nanti kita akan jawab. Gitu loh. Jadi pemahaman ini sengaja Allah berikan berbagai macam detail-detail yang harus sama. Nah, kalau kita perhatikan satu lagi, ketika mereka melanggar kesucian, hukumannya apa? Mati. Ini berhubungan dengan ketaatan gitu loh. Salah sedikit saja menyentuh, mengintip tabut perjanjian saja, hukumannya apa? Mati. Kalau sampai begitu terjadi di zaman sekarang ini, Tuhan masih menerapkan cara ketaatan yang detail sedemikian, saya yakin dan percaya tidak seorang pun yang selamat. Tapi itulah, Tuhan sengaja memberikan hukum Taurat dulu kepada manusia. Ketika manusia sudah tahu tidak berdaya menjalani hukum Taurat secara sempurna, Tuhan mengaruniakan Yesus Kristus. Barang siapa percaya padanya, kita diselamatkan. Inilah rencana kekal daripada Allah. Oke. Kemudian ke-27, anak sulung dan hari raya orang Yahudi. Ini anak sulung kemarin juga sudah sempat singgung ya, tapi nggak apa-apa, kita sebentar lagi mengulang ya. Keluaran 11 ayat 5, setiap anak laki-laki yang sulung di Mesir akan mati, mulai dari anak raja Mesir sampai pada anak dari hamba perempuan yang menggiling gandum. Anak yang pertama lahir dari semua ternak akan mati juga. Kemudian hari itu harus kamu peringati sebagai hari raya bagi Tuhan untuk seterusnya. Hari itu harus kamu rayakan setiap tahun. Ini artinya mereka sudah lepas gitu ya dari perbudakan di Mesir. Pertanyaan adalah apakah hal ini sulung ada hubungannya dengan pilihan Allah atas umat Israel adalah anak sulung? Kemudian kedua, hari raya apa? Apakah ada di dalam hukum Taurat juga? Yang pertama kita sebenarnya sudah sempat singgung, tapi saya akan jelaskan lebih detail lagi. Bagi orang Ibrani dan bangsa-bangsa kuno Timur Tengah yang lain, anak pertama atau hasil panen pertama memiliki arti khusus. Orang Ibrani mempersembahkan pada Allah untuk memastikan berkat bagi seluruh keluarga dan seluruh panenan. Ya, makanya ada persembahan sulung, gitu ya. Anak sulung juga memiliki hak istimewa tertentu dalam soal warisan. Kemudian tulah terakhir yang menimpa orang Mesir ada kematian anak sulung. Upacara peringatan Paskah adalah untuk mengenang peristiwa itu juga. Ya, dalam Perjanjian Baru Yesus Kristus juga dikenal sebagai anak sulung dari Bapa. Ya, jadi pemahaman anak sulung di dalam Alkitab penjelasannya demikian. Ya, tadi semalam kita sudah jelaskan bahwa bangsa Israel, orang Yahudi sebenarnya itulah buah sulung, anak sulung yang seharusnya menerima keselamatan dari Tuhan. Tapi karena mereka bebal, akhirnya kita juga memperoleh anugerah dan keselamatan dari Tuhan. Nah, ini berbicara tentang anak sulung. Berbicara tentang perayaan. Perayaan Perjanjian Lama ini beberapa hal yang saya kutip ya. Anda nanti bisa lihat maksudnya masing-masing ya. Ini ada hari raya Sabat, Paskah dan hari raya roti tak beragi itu punya pemahaman ya, di mana mereka buru-buru mempersiapkan untuk keluar dari tanah Mesir, mereka mempersiapkan makanan ya, tidak mempersiapkan lagi yang ada raginya, mereka pokoknya persiapan cepat-cepat berangkat gitulah ya. Nah, jadi itu pemahamannya sama ya. Kemudian ada hari raya buah sulung, Pentakosta. Nah, ini masing-masing penjelasannya nanti bisa dilihat di sini saya sudah jelaskan. Anda bisa foto ya, nanti Anda bisa melihat lebih jelas lagi ya, saya tidak membahas detail di sini. Kemudian pada zaman dahulu banyak ada istiadat dan peraturan yang berlaku. Ya, ini tadi yang saya sudah jelaskan. Hukum Taurat diberikan Allah pada umat Israel agar mereka taat melakukannya dalam hubungan kesucian hidup. Namun setelah hukum Taurat diberikan pada umat Tuhan, tidak ada seorang pun yang dibenarkan melakukan hukum Taurat. Disinilah hikmat Allah dinyatakan. Melalui hukum Taurat manusia mengenal dosa, serta mengerti bahwa mereka tidak mungkin dengan sempurna melakukan hukum Taurat untuk memperoleh kesucian hidup. Sebab itulah dalam rencana kekal Allah, Ia telah mengutus Yesus Kristus untuk menggenapi tujuan hukum Taurat, yaitu apa? Kesucian yang berdasarkan pengampunan dosa, bukan kesucian berdasarkan usaha manusia. Ya, jadi ini penjelasan yang saya sampaikan dari pertanyaan tadi. Kemudian kita bisa melihat lagi dukungan Alkitab yang lain. Galatia 2 ayat 16 berkata, sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Ini perkataan daripada Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Kepada jemaat di Efesus dikatakan,
Sebab dengan matinya Yesus Kristus sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dengan kata lain, keselamatan kita bukan lagi dengan kurban-kurban atau kurban penghapus dosa lagi, tidak perlu lagi kita kurban hewan, tidak perlu. Nah, dengan demikian matinya Yesus Kristus di atas kayu salib sudah membatalkan hukum Taurat dalam hal kurban bakaran, ya, kurban penghapus dosa. Ya, jadi ini dua ayat Alkitab, ya, yang perlu kita sama-sama perhatikan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ke-28. Keluaran 12 ayat 23. Pada waktu Tuhan menjelajahi negeri ini untuk membunuh orang-orang Mesir, Tuhan akan melihat darah pada kedua tiang dan ambang atas pintu rumahmu. Maka ia akan lewat saja dan tidak mengizinkan malaikat maut memasuki rumahmu untuk membunuh kamu. Ya, kalau di pemahaman bahasa Indonesia hari-hari itu dikenal sebagai malaikat maut. Ya, dalam terjemahan baru itu dikenal sebagai pemusnah. Itu artinya sama. Jadi pertanyaan adalah apakah malaikat maut itu nyata gitu loh. Apakah benar itu ada ya, malaikat pencabut nyawa gitu ya. Malaikat maut itu kira-kira nyata tidak? Kita kan sering kali mendengar kalimat-kalimat demikian. Coba perhatikan beberapa nas Alkitab berikut ini. Kita butuh beberapa dukungan Alkitab untuk mengerti ya tentang pemahaman malaikat ya. Secara sekilas saya akan sampaikan demikian. 2 Raja-Raja 19 ayat 35. Maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnya 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Wah, ini luar biasa ya, 185.000 orang. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semuanya bangkai orang-orang mati belaka. Perhatikan di sini. Malaikat Tuhan membunuh 185.000 orang, oke? Kemudian Kisah Para Rasul 12 ayat 21. Satu perjanjian lama, satu perjanjian baru. Saya sengaja ambil 2 ayat ini. Sebenarnya masih banyak ayat yang lain lagi ya. Nah, saya hanya cukup 2 ayat ini untuk memberikan pemahaman pada kita. Di dalam Kisah Para Rasul 12, 21, 23, pada suatu hari yang ditentukan Herodes mengenakan pakaian kerajaan, lalu duduk di atas tahta dan berpidato kepada mereka. Dan rakyatnya bersorak membalasnya. Ini suara Allah dan bukan suara manusia. Dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan. Karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Perhatikan baik-baik. Jadi sebenarnya tidak hanya satu ayat itu saja tentang malaikat maut. Gitu ya. Sebenarnya di beberapa ayat Alkitab, ada malaikat-malaikat yang Tuhan pakai untuk apa? Menghukum. Untuk menyatakan kehendak Dia. Nah, oleh sebab itulah, kalau kita perhatikan baik-baik, sebenarnya kalau Tuhan mau mengutus malaikat melakukannya, jauh lebih mudah dan sudah pasti bisa. Tapi kadang-kala kita berpikir ya, kenapa Tuhan mau pakai kita? Kenapa Tuhan tidak mau pakai malaikat saja untuk memberitakan Injil, untuk pelayanan, padahal kita ini punya kelemahan, punya keterbatasan. Kalau malaikat sendiri yang bekerja pasti hasilnya lebih baik daripada yang kita bisa kerjakan. Ketika kita mengerti hal ini, sebenarnya kita bisa melayani Tuhan itu sesuatu yang luar biasa. Tuhan tidak peduli kelemahan kita, Tuhan tidak peduli keterbatasan kita, kegagalan kita, Tuhan tidak peduli. Karena bagi Tuhan sebenarnya bukan hasil, tetapi apa? Pembentukan diri kita, pembaharuan hidup kita, keserupaan dengan Kristus. Itu loh yang Tuhan hendaki melalui kita. Sebenarnya pelayanan demi pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kita. Bukan untuk hasil, tetapi untuk pembentukan diri kita. Hari ini saya mempersiapkan jawaban-jawaban. Ini saya harus jujur katakan, menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saudara-saudari sekalian. Ini sebenarnya bukan hanya memberkati saudara-saudari, saya sendiri pun semakin diperlengkapi. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak pernah saya bayangkan. Membuat saya juga harus mencari tafsiran, mencari kamus, mencari ensiklopedia Alkitab untuk menjawab. Dan bagaimana supaya berpikir jawaban saya kira-kira bisa dimengerti. Kadang-kadang jujur,
saya harus bagaimana mencari berbagai sumber untuk bisa menjelaskan pemahaman ini. Ya. Demikian satu hal yang harus kita mengerti, memang kondisi dalam Alkitab mencatat demikian, malaikat ada yang ditugaskan untuk melakukan demikian. Kenapa Tuhan izinkan demikian? Ini kedaulatan Tuhan. Kalau Tuhan mau melakukan demikian, masakan kita katakan nggak boleh, ya gitu loh. Tetapi kita kalau menghubungkan kepada kita, wah malaikat itu begitu luar biasa, dia bisa melakukan begitu hal yang luar biasa. Tapi kenapa Tuhan mau memakai kita? Gitu loh. Jadi ketika kita mengerti hal ini, kita patut bersyukur pada Tuhan. Segala sesuatu yang Tuhan percayakan bagi kita, guna untuk kebaikan kita, supaya hidup kita diperbaharui. Gitu loh. Ya, baik, sudah 3 pertanyaan. Silakan, ada pertanyaan lanjutan? Masih ada 10 menit lagi ya. Kita usahakan sampai 30 lah ya, 30 pertanyaan ya. Oke, tidak ada, saya lanjutkan. Ada? Tidak ada? Baik, saya lanjutkan ke pertanyaan ke-29. Mereka, Keluaran 12 ayat 38, mereka membawa banyak sapi, domba, dan kambing. Sejumlah besar orang asing juga ikut. Pertanyaannya adalah, ini artinya gini loh, ini kisah di mana bangsa Israel keluar dari Mesir gitu ya. Kemudian sejumlah besar orang asing juga ikut gitu ya. Pertanyaan adalah siapakah orang asing tersebut? Apakah mereka orang Mesir? Apakah mereka juga karena ingin ikut menyembah Allahnya orang Israel gitu loh ya. Untuk menjawab ini, perhatikan orang asing yang dimaksud di sini adalah siapa? Menurut penafsirannya adalah orang-orang Mesir dan juga orang-orang dari bangsa lain yang telah menikah kepada orang Israel. Mereka ikut keluar dari Mesir oleh karena mereka menganggap adalah hal yang lebih menguntungkan berada pada pihak dewa yang sehebat Allah orang Israel. Sekalipun mereka selama ini menyembah dewa-dewi, ketika melihat tulah demi tulah yang terjadi di Mesir sedemikian hebat dan luar biasa, mereka ingin juga menyembah Allah yang sama. Jadi ini pemahaman orang asing yang dimaksud. Ya. Kemudian pertanyaan ke-30. Kemudian malaikat Allah berjalan di depan bangsa Israel, pindah ke belakang bangsa itu, dan tiang awan berpindah dari depan ke belakang mereka. Pertanyaannya adalah, apakah malaikat Allah itu dalam wujud manusia pada saat itu? Sehingga bisa pindah sana, pindah sini gitu lah ya. Nah, ini satu pertanyaan yang patut kita perhatikan juga. Ini juga berbicara tentang doktrin malaikat. Ya, coba kita melihat beberapa pemahaman. Apakah malaikat dalam wujud manusia? Di dalam Alkitab ada mencatat beberapa nas tentang wujud daripada malaikat. Ya, kita sama-sama perhatikan beberapa wujud malaikat yang tercatat dalam Alkitab. Misalnya serafim berdiri sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai menutupi muka, 2 sayap dipakai menutupi kaki, 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Ya, jadi serafim itu wujudnya punya 6 sayap. Ya, ini malaikat serafim. Kemudian ada lagi kerub. Ya, ini gambar-gambar kerub ya, ini juga masing-masing kerub mempunyai 2 muka. Ya, pemahaman 2 muka mau bagaimana kita nggak tahu lah ya. Nah, jangan kalian berpikir seperti orang Tionghoa katakan gu tau bebin, jangan berpikir demikian ya. Nah, jadi pemahaman kerub itu punya 2 wajah ya, ada 2 wajah. Nah, kemudian dia juga punya sayap. Nah, ini wujudnya yang dicatat di dalam Alkitab. Ya, mau bagaimana apanya ya hanya kita bisa bayangkan aja. Sudah pasti kita nggak pasti benar gitu loh ya. Kira-kira kerub itu bagaimana? Ini berdasarkan wujudnya, ya. Nah, kemudian kalau Gabriel bagaimana, Michael bagaimana? Nah, itu saya tidak membahas secara detail sana ya. Cuman di dalam Alkitab dalam waktu yang singkat saya mendapat 2 hal ini, serafim begini, kerub kondisinya begini, ya. Kemudian bagaimana malaikat berdasarkan tugasnya? Kita tahu ya, malaikat itu ada banyak di dalam Alkitab, ada berbagai macam tugasnya. Malaikat Gabriel kita sudah tahu lah ya, malaikat pemberita kabar baik. Kemudian ada lagi Apolion, ya ini malaikat Apolion, raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut, namanya dalam bahasa Ibrani Abaddon, dalam bahasa Yunani ialah Apolion, malaikat Apolion. Ini mungkin agak jarang kita dengar ya. Kemudian ada Michael, dia ini pemimpin daripada para malaikat. Ya, penghulu malaikat bernama Michael, ya. Kemudian serafim, ya, tadi sudah saya katakan ini malaikat pemuji, ya, malaikat pemuji, ya.
Ya, yang memuji kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Kemudian kerub itu tugasnya apa? Salah satu tugasnya yang dicatat di dalam Alkitab, ia menghalau manusia itu dari sebelah timur Taman Eden dan ditempatkannya beberapa kerub dengan pedang yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk apa? Menjaga jalan ke pohon kehidupan, menjaga jalan ke Taman Eden, gitu loh ya. Jadi ini beberapa tugas ya, tugas daripada malaikat. Ya, jadi kalau misalnya tanya, adakah malaikat dalam wujud manusia? Saya rasa ada yang ada begitu, karena Gabriel mungkin demikian ya. Nah, tapi ya di dalam wujud yang lain juga banyak. Nah, berdasarkan tugas kita bisa melihat ini ya beberapa nas Alkitab yang dicatat. Baik, 30 pertanyaan dalam 1,5 jam. 15 pertanyaan sudah selesai. Sekarang masih ada 5 menit lagi. Silakan ada mau meresponi untuk tanya jawab pada hari ini, silakan. Jadi jelas masih ada sekitar 17 pertanyaan lagi ya. Tadi saya sudah katakan semalam kita ada 35 pertanyaan, hari ini lebih kurang ada 12 pertanyaan baru. Ya, hari ini ada 12 pertanyaan baru, jadi sekitar ada 5 tambah 12, masih ada 17 pertanyaan lagi yang perlu kita jawab. Ya, masih ada 17 pertanyaan lagi kita jawab. Kita tunggu hari Minggu lah ya, hari Minggu. Dan saya mau harapkan rekan-rekan silakan baca Alkitab banyak-banyak, sering-sering baca Alkitab, dan kritisi Alkitab, buat pertanyaan. Semakin Anda penasaran di dalam pertanyaan Anda, akan membuat Anda semakin rajin baca Alkitab. Ya, ini satu tips saya juga. Ya, semakin Anda penasaran di dalam isi Alkitab akan membuat Anda semakin rajin baca Alkitab. Anda lihat aja ibu-ibu kenapa suka nonton drakor. Kenapa suka nonton telenovela? Ingat karena waktu penutup sudah nggak, kan ditutup ya, waktu puncaknya langsung tutup gitu ya, sehingga ibu-ibu harus menanti besok mau nonton kira-kira ceritanya bagaimana. Coba kita juga dalam membaca Alkitab buat kita ingin tahu, sehingga membuat kita apa? Semakin belajar, dan saya akan berusaha membantu kita untuk menjawab. Oke, ini ada pertanyaan sudah masuk. Apakah malaikat sekarang ada di dunia? Ada ayat Alkitab mengatakan bahwa setiap anak ada malaikatnya. Apakah berarti malaikat ada di dunia dan melindungi? Nah, saya yakin dan percaya malaikat ada di dalam dunia. Hanya saja tidak kelihatan. Ya, dan kalau kita baca di dalam Alkitab ada satu peristiwa di mana malaikat sebenarnya sedang menjaga gitu loh, sedang menjaga. Tetapi dia tidak tahu ketika disingkapkan matanya bahwa dia melihat begitu banyak malaikat menjaga. Saya yakin seyakin-yakinnya malaikat ada di sekitar kita melindungi kita karena Alkitab mencatatnya. Ya. Kemudian apakah kita dibenarkan berdoa pada malaikat? Tidak boleh. Ya, itu sudah jelas tidak boleh. Ya, kita hanya boleh menyembah kepada Allah saja. Oke? Ada lagi pertanyaan lain? Tidak ada. Terima kasih untuk kebersamaan kita pada malam hari ini. Masih ada 17 pertanyaan lagi. Tukino, saya serahkan pada Tukino untuk foto untuk sesi hari ini. Ya, hari ini ada berapa orang yang ikut ya? 45 ya. Oke. Ya, oke. Silakan yuk semua fotonya diapakan? Kita foto sama-sama. Tukino bisa tolong nanti kita akan kirimkan. Ya. Galaxy A9. Oke. Teman-teman yang belum buka kameranya mungkin bisa dibuka. Oke. Oke, udah siap, Bosul. Oke, terima kasih semuanya, rekan-rekan sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Rajin baca Alkitab, terus buat pertanyaan. Dan silakan kirim ke saya akan berusaha menjawab. Hari Minggu kita jumpa kembali ya dalam acara tanya jawab. Oke, bye. Oke, thank you.